Dan hasilnya boom. Nah, inilah teman-teman untuk tampilan dashboard dari aplikasi penjualan. Nah, di sini ada beberapa fitur, ada beberapa menu juga ya teman-teman. Di sini ada untuk tampilan dashboardnya, di sini ada nama barang, stok barang telah terjual, dan di sini ada kategori barang. Dan untuk fitur-fiturnya juga di sini masih banyak. Yups. Di pertemuan kali ini saya akan membahas aplikasi penjualan barang. Oke, untuk cara instalasi dan lain sebagainya, silahkan teman-teman simak biar tidak gagal paham. Di sini saya lebih ke demonya saja, dan untuk cara instalasinya silahkan teman-teman simak biar tidak ada kendala saat proses penginstalasian. Baik, langkah yang pertama silahkan teman-teman simak. Oke, langsung saja untuk cara instalasinya seperti apa. Jadi yang poin pertama yang teman-teman harus perlu persiapkan adalah teman-teman sudah menginstalkan XAMPP, dan saya asumsikan teman-teman semua sudah menginstalkan XAMPP, sorry. Dan satu catatan lagi, untuk examnya silahkan teman-teman install XAMPP yang support PHP 7. Oke, langsung saja kita menuju untuk cara instalasinya. Di sini saya akan membuka dulu file codingannya, dan silahkan nanti teman-teman untuk file codingan silahkan simpan di folder examnya di local C, di folder exam, lalu simpan di htdoc. Oke, di sini saya akan membuka dulu untuk file codingannya ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silahkan simpan di sini ya di local C, terus masuk ke exam, lalu masuk ke htdoc dan simpan si project pada codingannya di sini. Oke, di sini saya akan membuka terlebih dahulu dengan menggunakan Sublime ya. Oke, di sini langsung saja di sini saya akan open folder saja. Lalu silahkan arahkan teman-teman di mana teman-teman tadi sudah menyimpan project codingannya, yaitu di htdoc ya. Ini teman-teman. Jadi di local C ke exam, masuk ke htdoc, lalu masuk ke aplikasi yang tadi, yaitu ini aplikasi penjualan. Di sini akan saya buka saja. Oke, kita sudah membukanya. Jadi teman-teman untuk tampilan codingannya kira-kira seperti ini ya. Ini untuk database-nya juga sudah saya set di sini, dan nanti silahkan teman-teman kembangkan lagi. Dan untuk file codingan dan database-nya nanti akan saya share bagi teman-teman semua bagi yang membutuhkan, dan ini hanya sebatas pembelajaran saja. Oke, kita lanjut. Di sini untuk struktur codingannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di sini ada admin, ada asisten dan fungsi dan lain sebagainya ke bawah. Di sini saya tidak akan membahas struktur per struktur, cuma di sini saya akan mereviewnya saja. Jadi di sini kita menggunakan PHP dan MySQL ya teman-teman. Untuk strukturnya kira-kira seperti ini. Di dalam folder admin ada modul, ada template ya teman-teman. Nah, dan di dalam modul juga seperti biasa kita menginputkan project yang akan kita eksekusi nantinya. Di sini ada folder barang, ada folder jual, terus di sini ada kategori, dan di sini ada laporan, ada pengaturan dan user. Oke, di selanjutnya nih untuk template-nya ya teman-teman. Jadi ini untuk footer, ini header dan lain sebagainya ke bawah. Dan ini untuk folder asisten dan fungsi. Dan ke bawahnya ini adalah file-file tambahan, dan ini adalah database-nya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman silahkan pelajari saja dan kembangkan. Kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu cara penginstalasiannya seperti apa. Silahkan teman-teman simak terus. Pertama-tama kita akan membuat file database-nya terlebih dahulu dengan cara kita menghidupkan exam terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hidupkan saja examnya. Oke, di sini silahkan teman-teman hidupkan saja Apache dan MySQL-nya. Silahkan teman-teman klik start ya, sehingga warnanya kehijau-hijauan. Oke, setelah warnanya kehijau-hijauan berarti itu tandanya sudah running. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke browser ya teman. Baik, di browser di sini kita langsung saja ketikkan saja localhost ya, localhost. Oke teman-teman, kita klik enter saja. Tunggu hingga prosesnya sampai terbuka. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman arahkan ke phpMyAdmin, lalu klik saja. Baik, setelah kita masuk ke phpMyAdmin, langkah selanjutnya kita akan membuat database terlebih dahulu. Dengan cara seperti apa? Kita klik new saja di sini ya. Kita klik new untuk membuat database baru. Tunggu hingga prosesnya selesai, dan di sini kita kasih nama
Dan satu catatan untuk namanya itu harus sesuai dengan file yang sudah di set ya. Di sini saya sudah set dengan file yang ada di file codingan ya teman-teman di sini. Oke, nah ini untuk nama databasenya silahkan teman-teman catat, yaitu DB Toko ya. Untuk mempermudah saya akan ketik rename saja, dan di sini di bawah kita ketik copy saja. Dan kembali lagi ke PHP admin, lalu saya akan pastikan saja di sini itu namanya DB Toko. Langkah selanjutnya silahkan teman-teman tinggal klik buat saja. Setelah teman-teman klik buat, karena di sini saya sudah membuat databasenya, maka saya tidak akan mengulanginya ya teman-teman. Jadi ketika sudah mengklik buat database baru, lalu silahkan teman-teman impor ya. Silahkan teman-teman impor dimana file project codingan database yang tadi telah kita buat. Silahkan teman-teman impor saja. Dan tunggu prosesnya sampai proses instalasi database sudah selesai. Dan dirasa sudah selesai, silahkan teman-teman kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Karena di sini saya sudah membuat file databasenya, akan saya coba buka di sini ya, tadi dengan nama DB Toko ya, DB Toko. Oke, di sini. Nah ini teman-teman DB Toko, saya akan coba buka dulu. Baik teman-teman, nah inilah untuk tampilan databasenya ya. Di sini ada beberapa tabel, ada tabel barang, kategori, login, member, nota, penjualan, toko. Silahkan nanti teman-teman pelajari saja ya. Di sini saya tidak akan membahas secara detail cara pembuatan tabel-tabelnya. Cuman di sini untuk struktur tabel-tabelnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah teman-teman membuat databasenya, kita akan mencoba mengcompile si project folder codingan yang telah kita buat ya, yang nanti saya sudah sediakan. Caranya gimana? Kita new tab saja di sini. Lalu kita ketikkan saja di sini localhost. Oke, kita ketikkan saja localhost lalu slash nama folder project yang telah kita buat ya. Di sini saya kasih nama dengan, nah ini teman-teman, yaitu aplikasi penjualan ya. Silahkan nanti teman-teman catat. Untuk mempermudah saya ketik rename saja, dan di sini saya akan kopikan dan akan pastikan di sini. Oke, nah silakan untuk cara mengcompile-nya, yaitu teman-teman ketikkan ini ya, localhost aplikasi penjualan, yaitu aplikasi nama folder project codingan kita. Langkah selanjutnya tinggal klik enter saja. Oke, dan kita diarahkan ke form login untuk masuk ke sistemnya ya teman-teman. Dan di sini saya sudah set untuk mempermudah teman-teman untuk nama username dan passwordnya sudah saya set. Silahkan teman-teman ketikkan saja. Untuk username-nya yaitu admin ya teman-teman, dan untuk passwordnya yaitu 123456778. Jadi 1 sampai 8 ya. Kita ketikkan saja 123456778. Lalu kita klik login saja. Oke, di sini pemberitahuannya login sukses, kita klik OK saja. Dan hasilnya boom. Nah, inilah teman-teman untuk tampilan dashboard dari aplikasi penjualan. Ya, di sini untuk di halaman homepage paling depannya yaitu ada nama barang, stok barang, telah terjual, dan kategori barang. Nanti untuk dan aplikasi ini masih perlu dikembangkan, nanti silahkan teman-teman kembangkan saja sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Oke, langsung di sini saya akan mereviewnya ya teman-teman di dashboard. Untuk dashboardnya seperti ini ya, kira-kira di sini ada kalendernya juga. Terus di sini untuk masternya, di sini di sub menu master sini ada menu barang, kategori, dan user. Kita akan ke bawah lagi, di sini ada menu transaksi, dan di transaksi di sini ada transaksi jual, terus laporan penjualan, dan di paling terakhir adalah menu setting, yaitu untuk pengaturan toko. Oke, saya akan review dari menu yang paling atas yaitu master ya. Di sini ada menu barang. Oke, kita klik saja. Dan untuk menu barang teman-teman, nah inilah di menu barang. Jadi ini untuk data barang. Di sini teman-teman nanti bisa menambahkan, bisa mengedit dan menghapusnya. Jadi untuk di tabel barang di sini ya ada
ID barang, kategori barang, terus nama barang, merek barang, harga jual, satuan barang, stok ya, dan aksi. Nah, ini untuk pemberitahuan di bawahnya itu adalah pengeluaran uang modal ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk di menu barang. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu menu kategori. Karena ini berhubungan dengan sistem penjualan ya, jadi hal-hal yang apa saja yang ada di penjualan. Nah, sinilah untuk kategori ya teman-teman. Jadi kalian nanti silahkan bisa inputkan juga di sini kategorinya apa saja. Semisal di sini saya baru menginputkan 2 ya. Untuk kategorinya misalkan ATK dan di sini sabun ya, bisa nanti ditambahkan lagi sebanyak mungkin sesuai kebutuhan seperti itu. Oke, kita masuk ke fitur selanjutnya itu menu user. Nah, inilah untuk di menu user ya teman-teman. Nanti bisa pakai profile, untuk image bisa di sini. Terus di sini ada kelola pengguna ya. Di sini kita bisa set dengan namanya siapa, emailnya apa, nomor telepon, nomor KTP, dan alamat. Dan di sini untuk password untuk loginnya ya, login nanti ke sistemnya bisa di set di sini. Oke, kita masuk lagi ke fitur selanjutnya itu transaksi jual. Nah, inilah untuk di transaksi jual ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa pelajari di sini ya. Ini untuk kasir ya. Jadi untuk riset di paling atas di sini ada cari barang. Jadi bisa dicari nanti barangnya sini dan di sini nanti akan ada hasil pencarian. Dan untuk tabel-tabelnya ya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Di sini ada tanggal, terus di sini untuk nomornya ya, terus nama barang, jumlah, total, kasir, dan aksi ya di sini. Dan di sini misalkan totalnya semua bisa nanti ini karena belum saya inputkan maka masih kosong ya, nanti bisa dicek saja dan teman-teman bisa pelajari. Dan untuk bukti pembayarannya nanti langsung bisa di print ya di sini karena sudah dikoneksikan dengan Freenan ya teman-teman. Oke, langsung selanjutnya kita masuk ke fitur selanjutnya itu lapor penjualan. Tak kalah penting ya teman-teman. Nah, ini untuk menu lapor penjualan. Jadi untuk memudahkan supaya tidak susah-susah untuk merekap data dari per bulan baik per minggu, per hari, per bulan, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk laporan juga bisa di set di sini ya teman-teman, bisa dilihat. Jadi setelah kita inputkan data-data yang telah kita inputkan, nanti hasil semua rekapannya akan muncul di sini yaitu di data laporan seperti itu. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu menu setting. Di sini adalah setting pengaturan toko. Nah, inilah untuk misalkan untuk setting pengaturan toko ya. Di sini masih sangat sederhana, tapi ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Misalkan di sini nama tokonya apa, alamat tokonya apa, kontaknya apa, dan nama pemiliknya siapa. Itulah teman-teman. Dan untuk file codingannya silahkan teman-teman bisa download di sini ya. Nah, ini silahkan teman-teman catat saja ya. Silahkan perhatikan teman-teman catat, dan nanti teman-teman untuk file codingan silahkan teman-teman kembangkan lagi supaya aplikasi ini lebih baik. Oke, mungkin untuk di tutorial kali ini saya akan cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.